Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Gimana nih, udah pada mandi sama sarapan belum? Belum, Bu. Belum matang. Biasain sarapan terlebih dahulu ya, biar nanti belajar atau proses belajarnya itu fokus. Alhamdulillah jika kita semua sehat dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semangat terus terutama dalam hal menuntut ilmunya. Nah, baik sebelum memulai pembelajaran pada pertemuan minggu ini, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin teman-temannya terlebih dahulu dalam berdoa. Ya, baik Ibu. Ya, teman-teman semuanya, jadi sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya Ibu ingin mengingatkan untuk menyalakan kameranya ya, biar Ibu bisa melihat dan memantau kalian, supaya Ibu bisa menilai nih mana yang aktif dan mana yang tidak. Nah, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin berdoa. Selanjutnya Ibu ingin mengecek kehadiran terlebih dahulu nih. Ini siswa kelas 11 IPA 1 ya? Ya, Ibu. Ya, Muhammad Arif Hidayatullah hadir? Hadir, Ibu. Novia Dwi Setiawati? Hadir, Bu. Kevin Sanjaya? Kevin? Izin memberitahukan, Bu, untuk Kevin sendiri sepertinya tidak masuk. Selanjutnya Susilawati? Hadir, Ibu. Putri Sindiani? Hadir, Ibu. Oke, selanjutnya yang terakhir Zahra Amanda. Sakit, Bu. Semoga kita doakan diberikan kesehatan. Nah, langsung saja, baiklah, mari kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini ya. Tapi sebelum dari itu, Ibu mau bertanya nih sama kalian semua nih. Ada yang masih ingat tidak tentang materi yang sudah kita bahas pada pertemuan minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Nopi, Bu, izin menjawab. Silakan, Novia. Ya, materi sebelumnya itu tentang sistem konstitusional kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mana di dalamnya itu membahas terkait dengan wilayah NKRI, kedudukan warga negara dan juga penduduk Indonesia, kemerdekaan beragama di Indonesia, serta sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia. Terima kasih. Baik, bagus sekali jawabannya dan terima kasih Novia Setiawati. Nah, karena pada pertemuan sebelumnya kita ada membahas mengenai kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, di mana warga negara bukan hanya dituntut untuk memenuhi kewajibannya saja, tetapi juga berhak menerima hak yang sepatutnya diterima sebagai penduduk resmi di negara Indonesia, seperti hak dalam memilih agama, hak mendapatkan perlindungan hukum, dan hak-hak lainnya. Nah, selain dari itu juga, warga negara tentunya memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya, terlebih di negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi seperti di negara Indonesia ini. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Ibu minta tolong ya kepada ketua kelas untuk ditampilkan materinya. Ya, baik.
Nah, baik, karena di tampilan Ibu sudah ada. Nah, di sini kita akan membahas mengenai sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Nah, langsung saja ke next slide. Adapun tujuan dan kompetensi pembelajaran pada pembelajaran hari ini, yang mana ada dua ya. Yang pertama itu peserta didik mampu menganalisis hakikat demokrasi. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Selanjutnya, nah di sini hakikat demokrasi atau makna dari demokrasi. Nah, mungkin adik-adik atau anak-anak semua setelah mempelajari demokrasi di jenjang SMP ya, di mana kata demokrasi ini berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat. Nah, menurut Abraham Lincoln yang ada pada tampilan PPT ini, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Yang artinya, rakyat punya serta-merta mempunyai kebebasan untuk melaksanakan semua aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya, yang berkuasa adalah rakyat dan demi kepentingan bersama. Nah, selanjutnya, next slide, Ketua Kelas. Nah, selain mengenai klasifikasi demokrasi, di mana klasifikasi demokrasi ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama berdasarkan titik perhatiannya, yang kedua itu berdasarkan ideologi, dan yang ketiga berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Nah, yang pertama dulu nih yang kita bahas nih, yang pertama itu berdasarkan titik berat perhatiannya, di mana berdasarkan titik berat perhatiannya juga terbagi menjadi 3 bagian lagi nih anak-anak. Nah, yang pertama itu demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Nah, biasanya bentuk demokrasi formal ini dianut oleh negara-negara liberal. Nah, Ibu mau bertanya nih sama kalian. Coba sih berikan contoh negara liberal yang menganut sistem demokrasi formal. Ada yang bisa mengasih contoh? Coba siapa? Ayo. Negara mana kira-kira? Novi Ya, silakan. jawab. Jawabannya Negara apa, Novi? Korea Selatan. Nah, ya, betul sekali. Terima kasih. Baik, selanjutnya. Di sini ada demokrasi material. Selain dari demokrasi formal, di sini juga kan ada demokrasi material, di mana demokrasi material ini merupakan demokrasi yang dititikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang politik itu kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Nah, bentuk demokrasi ini biasanya dianut oleh negara-negara komunis. Nah, kira-kira siapa lagi nih yang mau ngasih contoh negara komunis yang menganut sistem demokrasi material? Siapa ayo yang memberikan contoh negaranya? Ada tidak? Ketua kelas tahu? Negara komunis? Republik Rakyat Cina, Bu. Oh iya, terima kasih Susi. Nah, selanjutnya di sini ada demokrasi gabungan. Nah, yaitu demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Nah, bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Nah, kira-kira negara non-blok ini contohnya negara apa coba? Negara apa ayo? Bu, negara kita. Iya, betul, negara Indonesia, Bu. Aduh, pinter-pinter sekali ya kelas ini nih. Bangga Ibu sama kalian. Nah, selanjutnya di sini yang kedua berdasarkan ideologi. Nah, berdasarkan ideologi ini terbagi menjadi dua bagian ya anak-anak. Yang pertama ada demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan individualisme. Nah, ciri khas pemerintahan pada demokrasi ini adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas, tetapi tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan berkehendak sewenang-wenang pada rakyatnya.
Nah, yang kedua, itu ada demokrasi rakyat atau biasa dikatakan demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham-paham Marxisme atau komunisme, di mana demokrasi rakyat ini mencita-citakan kehidupan yang mengenal kelas sosial manusia yang dibedakan dari keterikatannya kepada pemilihan pribadi tanpa adanya penindasan atau paksaan. Nah, selanjutnya yang terakhir dari klasifikasi demokrasi ini ada berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, di mana berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat ini terbagi dua juga. Yang pertama itu ada demokrasi langsung, dan yang kedua ada demokrasi tidak langsung. Nah, demokrasi langsung ini yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang langsung. Nah, yang kedua itu ada demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan, di mana penerapan sistem demokrasi seperti ini itu berkaitan dengan kenyataan suatu negeri yang jumlah penduduknya itu semakin banyak, terus wilayahnya juga semakin luas, terus juga permasalahan-permasalahan yang dihadapi semakin rumit dan kompleks. Nah, demokrasi perwakilan ini biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Langsung saja next slide. Nah, di sini pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip demokrasi, di mana prinsip-prinsip demokrasi ini terbagi menjadi 6. Nah, yang pertama itu menjamin terselenggaranya perubahan negara secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang kedua itu menyelesaikan perselisihan dengan damai secara melembaga. Nah, yang ketiga membatasi pemakaian kekerasan atau meminimalisir terjadinya kekerasan di dalam suatu negara. Terus juga selanjutnya yang keempat menjamin tegaknya keadilan. Nah, yang kelima menyelenggarakan pemimpin secara teratur, dan yang terakhir mengakui serta menganggap wajar adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan adanya keberagaman di dalam suatu negara. Langsung selanjutnya. Nah, pada posisi ini Ibu akan membahas mengenai dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Nah, yang mana dinamika penerapan demokrasi di Indonesia ini ada 10 pembahasan. Yang pertama itu demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Artinya, seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas konsisten dan sesuai dengan nilai-nilai atau kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Nah, yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Artinya mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bukan dengan kekuatan naluri atau kekuatan otot, atau juga dengan kekuatan massa semata-mata. Nah, pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut adanya kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, dan kecerdasan rasional, serta kecerdasan emosional. Nah, yang ketiga, adanya demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya, kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Nah, yang keempat, adanya demokrasi dengan rule of law. Nah, hal ini tuh mempunyai 4 makna penting. Pertama, yaitu kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, mengembangkan kebenaran hukum, bukan demokrasi yang manipulatif. Yang kedua itu demokrasi merupakan kekuasaan negara untuk memberikan keadilan hukum, bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Nah, yang ketiga itu kekuasaan negara itu untuk memberikan kepastian hukum, bukan membiarkan kesemrawutan atau anarki. Nah, yang keempat itu kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum seperti adanya kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah, hujatan, atau menciptakan perpecahan dan permusuhan serta kerusakan. Nah, seperti di zaman sekarang ini banyak sekali yang terjadi perpecahan, permusuhan, dan kerusakan karena terjadinya oposisi-oposisi yang saling memfitnah atau saling menuding gitu kan. Nah, yang selanjutnya di sini, yang kelima adanya demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu bukan hanya saja mengakui kekuasaan negara Republik Indonesia yang tidak terbatas secara hukum, melainkan juga demokrasi itu dikuatkan dengan pemisahan kekuasaan negara dan disertakan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. Nah, yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Artinya,
Demokrasi menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya itu bukan hanya menghormati hak-hak asas, melainkan meninggikan gitu tuh martabat dan derajat manusia. Nah, yang ketujuh, demokrasi pengadilan yang merdeka. Artinya demokrasi menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, ada demokrasi dengan otonomi daerah, di mana adanya pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat. Nah, yang selanjutnya ada demokrasi kemakmuran, di mana demokrasi kemakmuran ini merupakan demokrasi yang ditunjukkan untuk membangun negara kemakmuran pada rakyat yang sebesar-besarnya. Dan yang terakhir, ada demokrasi berkeadilan sosial, yakni demokrasi yang tidak ada perbedaan golongan, lapisan, kelompok, satuan, ataupun organisasi. Nah, next slide. Oke, baiklah. Penjelasan materi pada pertemuan minggu ini sudah selesai. Sekiranya apakah terdapat penjelasan yang belum dipahami atau belum dimengerti oleh anak-anak? Boleh ditanyakan sambil kita berdiskusi saja pada pertemuan pagi. Ayo semangat, siapa yang mau bertanya nih? Putri izin bertanya, Bu. Boleh, silakan Putri Sindiani. Iya, Bu. Mengapa demokrasi Pancasila itu merupakan demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia? Terus apa saja sih, Bu, isi pokok dari pelaksanaan demokrasi Pancasila di Indonesia itu? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Putri Sindiani. Nah, baik, di sini Ibu izin menjelaskan mengenai alasan diperlakukannya demokrasi Pancasila. Karena demokrasi yang bersumber dari Pancasila itu sangat berperan penting dalam aspek kehidupan masyarakat negara Indonesia. Karena kan seperti kita ketahui sendiri ya, bahwasanya negara Indonesia ini negara yang penuh akan keanekaragaman. Nah, di dalam Pancasila ini kan menjunjung tinggi nilai-nilai agama, rasa kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan. Nah, selain itu juga tadi Putri menanyakan nih terkait prinsip pokok demokrasi Pancasila. Nah, prinsip pokok demokrasi Pancasila ini ada 10 ya anak-anak. Nah, yang pertama itu adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua itu adanya pengambilan keputusan atas dasar musyawarah. Nah, yang ketiga itu peradilan yang merdeka. Yang keempat, adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat. Nah, yang kelima itu adanya pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu. Nah, yang selanjutnya, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hal itu tuh berdasarkan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang selanjutnya itu ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, yang selanjutnya juga ada pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada diri sendiri, kepada masyarakat, dan juga kepada negara atau kepada orang lain. Nah, yang selanjutnya menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Dan yang terakhir mengenai prinsip adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum. Hal tersebut berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimana Putri, apakah dapat dipahami jawabannya? Terima kasih, Ibu, atas jawabannya. Putri sudah paham. Alhamdulillah jika sudah paham. Bagaimana anak-anak yang lain, apakah sudah dipahami penjelasan mengenai demokrasi? Paham, Bu. Sudah, Ibu. Nah, kalau sudah paham, Ibu mau kasih tugas nih sama kalian nih. Nih kalian kan sudah melihat nih tayangan yang ada di PowerPoint. Nah, Ibu mau kasih tugas nih buat minggu depan ya. Tolong kalian cari contoh mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tidak perlu banyak-banyak lah, minimal 2 contoh saja gitu tuh. Nanti kita diskusikan di pertemuan yang akan datang. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bisa, Ibu. Ibu. Bu. Bagus. Supaya kalian
pintar dan cerdas-cerdas. Nah, apakah sudah dicukupkan? Tidak ada yang bertanya lagi? Atau ada yang mau bertanya lagi? Bagaimana? Cukup Ibu. Sudah. Dari Oke, Novi cukup. Ya, alhamdulillah jika kalian sudah cukup dan paham sama apa yang udah Ibu jelaskan. Baik, karena mengingat waktu di pertemuan minggu ini sudah hampir selesai, maka inti dari materi yang dibahas pada minggu ini kan adalah demokrasi, di mana demokrasi itu merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan berasal dari rakyat, di mana hal tersebut bisa diartikan bahwa sebuah negara demokrasi kekuasaan tertingginya itu berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat. Nah, Ibu mau mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan antusiasnya pada pertemuan hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan minggu depan atau di pertemuan yang akan datang dengan tugas yang sudah dikerjakan ya. Jangan sampai kalian lupa mengerjakan tugas. Nah, minggu depan kita masih berdiskusi mengenai sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Guru. Terima kasih, Bu. Sehat-sehat ya kalian. Iya, Ibu juga semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh ya Bu.